Joan Mir menyambut dengan semangat MotoGP 2022, ia pun siap untuk meraih gelar juara dunia pada musim depan. Untuk meraih gelar juara dunia MotoGP 2022, ia memprediksi tak mudah. Pembalap tim Suzuki X-Star tersebut menyebut ada 3 nama yang bakal menjadi pesaing sengit. Saya melihat para pembalap Ducati bekerja dengan sangat baik. Tapi, Fabio Quartararo bisa saja kembali menjadi protagonis, kata Mir, dilansir dari La Gazzetta dello Sport. Francisco Bagnaia sangat konsisten menjelang akhir musim, tapi pembalap lain pasti tak akan menyerah begitu saja, jelasnya. Namun ada satu nama lagi yang disebut Joan Mir dan bakal menjadi pesaing sengit di MotoGP 2022. Dialah sosok Marc Marquez yang bisa kembali ke top performanya setelah beberapa bulan lalu diterpa cedera. Marc Marquez, sulit untuk kembali dengan cedera semacam ini. Sayangnya ada masalah lain pada akhir musim, ujar rider berusia 23 tahun itu. Tapi, kami akan tetap menunggunya kembali ke trek pada musim depan, imbuhnya. Namun, jika disuruh memilih siapa sosok paling kuat untuk merebut gelar juara dunia, nama tersebut meruncing ke Francisco Bagnaia. Saya yakin Francisco Bagnaia akan memperjuangkan gelar juara dunia, tutur Joan Mir. Sedangkan Marc Marquez, saya berharap dia kembali sesegera mungkin, tandas tandem Alex Rins tersebut. Ketiga pembalap yang disebutkan tadi bisa membuat Joan Mir harus berjuang keras untuk mendapatkan titel gelar juara dunia MotoGP 2022 mendatang. Pembalap Ducati, Jack Miller, bertekad tampil lebih konsisten pada musim depan untuk menantang Francisco Bagnaia memperebutkan gelar MotoGP 2022. Jack Miller mengakhiri MotoGP 2021 dengan sangat kuat, setelah memiliki musim yang naik turun, hingga sempat membuat Ducati ragu dengan kemampuannya. Menemukan bentuk terbaiknya di penghujung musim, pembalap asal Australia itu menyadari bisa mengeluarkan seluruh potensi Desmosedici GP. Namun, Jack Miller harus meningkatkan performanya di atas motor Ducati agar mampu bersaing ketat dengan rekan setimnya, Francisco Bagnaia. Pasalnya, Bagnaia memperlihatkan kinerja mengesankan sepanjang paruh kedua musim dan bertarung dengan Fabio Quartararo dalam memperebutkan gelar. Miller, 26 tahun, mengaku sudah memiliki formula terbaik agar dirinya bisa tetap tampil cepat dan memiliki performa yang konsisten. Musim depan, saya akan memanfaatkan jeda Grand Prix untuk lebih sering pulang ke Australia, kata Miller seperti dilansir Speedweek. Di rumah saya bisa mengembalikan kekuatan. Kenapa saya selalu kuat dan termotivasi dalam beberapa balapan terakhir, saya tahu tak lama lagi akan naik ke pesawat untuk terbang ke Australia, lanjutnya. Sebagai pembalap yang sering berkeliling dunia, Jack Miller memang tidak memiliki banyak waktu untuk pulang ke rumahnya di Australia. Terlebih kondisi pandemi makin menyulitkannya untuk terbang ke negara asalnya. Proses karantina yang dibutuhkan ketika memasuki Australia tak memungkinkan Miller untuk pulang karena akan menghabiskan banyak waktu. Aturan pembatasan yang mulai melonggar membuat Jack Miller ingin lebih sering pulang ke negeri kanguru untuk berkumpul bersama keluarga dan mendapatkan kekuatannya kembali. Musim 2022 rasanya akan menarik, Francisco Bagnaia berada dalam bentuk terbaiknya dalam beberapa bulan terakhir, ucap Miller. Dia memang kalah dalam perebutan gelar tahun ini, tapi dia akan berada di barisan depan pada musim berikutnya, begitu juga dengan Jorge Martin. Saya juga berusaha untuk tetap berada di depan. Saya telah menyelesaikan musim ini di posisi keempat dalam klasemen akhir, ini hasil terbaik saya sejauh ini di MotoGP. Saya finish 3 posisi lebih baik dibandingkan tahun lalu. Sekarang tujuan saya adalah mengakhiri musim 3 posisi lebih baik lagi musim depan. Sekarang saya akan melupakan semua yang telah terjadi tahun ini. Saya ingin menikmati liburan musim dingin dan kembali ke Eropa sebagai pembalap yang lebih baik, tutupnya. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, tak berambisi besar menjuarai MotoGP dengan 2 motor berbeda. Namun, ia menegaskan akan berpikiran terbuka dalam mendengarkan tawaran yang datang dari semua pabrikan. Hal ini ia nyatakan via MotoGP.com. Sejak kedatangannya ke MotoGP pada 2019,
Tak pelak lagi bahwa Quartararo menjadi bintang masa depan Yamaha, apalagi musim ini ia sukses membuktikan diri punya kualitas untuk jadi juara dunia. Pembalap berusia 22 tahun itu pun sangat senang semua impiannya kini telah terwujud. Meski demikian, Quartararo sadar betul bahwa tugas yang lebih besar dan berat telah menanti di hadapannya. Ia tentu ingin meraih gelar dunia lebih dari satu. Namun, untuk mewujudkannya sudah jelas akan jadi perjuangan yang sulit, apalagi dirinya punya banyak rival yang sama tangguhnya. Saat saya masih kecil, impian saya adalah jadi pembalap MotoGP dan jadi juara MotoGP. Saya berhasil mewujudkan keduanya. Namun, kini kami harus mematok impian baru, dan impian itu adalah mengulang gelar. Meraih satu gelar sangatlah berat, tapi mengulangnya saya rasa lebih berat lagi, tutur Quartararo. Usai musim 2021 berakhir, ia pun akan menikmati masa-masanya sebagai juara dunia. Namun, begitu tahun 2022 dimulai, pola pikir Quartararo akan berubah. Ia bertekad memulai musim baru dengan mengenyahkan sikap jemawa, seolah-olah ia belum pernah jadi juara. Mentalitas ini dinilai Quartararo sangat penting dalam menjaga rasa laparnya akan kemenangan. Gelar tahun ini sangat mengurangi beban saya, dan saat ini saya adalah merupakan juara dunia. Namun, saya akan memulai musim depan seolah saya bukan juara, ungkapnya. Di lain sisi, kabar miring belakangan menerpa Quartararo dan Yamaha. El Diablo terang-terangan tak puas atas performa motor YCR-M1 terbaru dalam uji coba pasca musim di Jerez. Ia bahkan menolak tanda tangan kontrak baru setidaknya sampai seri pembuka 2022 digelar di Qatar pada awal Maret. Ia mengaku, jika M1 tak menunjukkan kemajuan signifikan di uji coba pramusim Malaysia dan Mandalika pada Februari, ia akan mempertimbangkan opsi lain. Uniknya, bukan rahasia lagi bahwa pada akhir 2019, ia sempat saling lirik dengan Ducati. Soal masa depan, saya terbuka untuk mendengarkan semua pabrikan, ujar Quartararo. Bagi saya, menang dengan dua motor berbeda bukanlah target utama. Namun, saya hanya mau bergabung dengan proyek yang saya rasa terbaik. Atas alasan itulah saya membuka pikiran, dan orang-orang di sekitar saya juga begitu. Jadi, saya akan mendengarkan semua tawaran, pungkas pembalap asal Prancis ini.